Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Juliati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa SD, dan yang saya hormati teman-teman serta para hadirin yang turut hadir pada hari ini. Hadirin yang dirahmati, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa pula, salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa gagasan mengenai topik yang sangat fundamental bagi kehidupan kita semua, yaitu pendidikan sebagai pondasi emas menuju kemajuan bangsa. Kita semua sering mendengar bahwa pendidikan adalah jendela dunia. Namun, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan lebih dari sekedar jendela. Pendidikan adalah pintu yang harus kita buka. Pendidikan adalah jalan yang harus kita tempuh. Dan pendidikan sekaligus kendaraan yang akan membawa kita menuju peradaban yang lebih baik. Pertama dan yang paling utama, pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia. Melalui pendidikan, kita tidak hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu dari guru ke murid. Pendidikan bukanlah pabrik untuk mencetak robot-robot pintar yang hanya bisa menghafal rumus dan teori. Namun, jauh lebih mulia daripada itu. Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter. Pendidikan tidak hanya mengajarkan kita mana yang benar dan mana yang salah. Kita dilatih untuk memiliki akhlak yang mulia, moralitas, adab dan etika, serta empati atau rasa peduli. Tanpa itu semua, ilmu setinggi apapun akan membawa kita kepada kehancuran. Yang kedua, pendidikan adalah kunci untuk kita memutuskan rantai kemiskinan dan kebodohan. Mengapa demikian? Sebuah bangsa tidak akan pernah maju jika rakyatnya terjebak dalam lingkaran ketidaktahuan. Bangsa yang besar tidak lagi diukur dari banyaknya sumber daya alam, melainkan diukur dari seberapa berkualitas sumber daya manusianya. Pendidikan memberikan kita keterampilan, skills, wawasan, dan yang paling penting kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menghadapi tantangan zaman, menciptakan lapangan kerja dan berinovasi, terutama di era globalisasi seperti sekarang ini. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, telah mewariskan kita konsep yang disebut Trisentra Pendidikan. Beliau mengingatkan kita bahwa pendidikan yang utuh melibatkan 3 pilar utama. Yang pertama adalah sentra keluarga. Sentra ini merupakan pondasi. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan yang paling utama. Mengapa demikian? Karena disinilah di rumah kita, seorang anak pertama kali belajar jauh sebelum mereka mengenal huruf dan angka. Diajarkan tentang nilai, moral, dan akhlak. Dan disinilah tempat ditanamnya budi pekerti, kejujuran, disiplin, dan rasa kasih sayang. Dalam konsep ini,
Orang tua adalah guru sejati yang perannya bukan hanya sekedar menasehati, tetapi teladan yang langsung dilihat dan ditiru oleh anaknya setiap hari. Pilar yang kedua adalah sentra sekolah. Sentra ini dilaksanakan ketika setelah kondisi karakter anak di rumah kuat, anak mulai memasuki ke lingkungan perguruan atau sekolah yang merupakan pilar formal. Kawah Candra di muka yang dirancang secara sistematis. Fokusnya adalah untuk mengasah daya pikir, mempertajam intelektualitas, dan memberikan ilmu pengetahuan, baik itu sains, matematika, dan bahasa. Sekolah juga bertugas untuk mengembangkan keterampilan dan karsa, serta menjadi tempat untuk anak belajar bersosialisasi secara terstruktur di bawah bimbingan guru. Di sini, guru menggunakan filosofi ing ngarsa sung tulada, ing matya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Pilar yang ketiga adalah sentra masyarakat. Pilar ini adalah laboratorium kehidupan yang sesungguhnya, karena disinilah anak akan mempraktikkan ilmunya dengan belajar bersosialisasi, berorganisasi, belajar bertoleransi, berkolaborasi, dan bekerja sama, serta memahami norma-norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat akan menjadi tempat untuk anak belajar, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, disiplin, berakhlak mulia, berbudi pekerti, dan beradab. Hadirin sekalian, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan akan gagal jika ketiga pilar ini berdiri sendiri-sendiri, atau lebih buruk lagi, saling bertentangan. Bayangkan jika di rumah anak diajarkan untuk berperilaku jujur, namun ketika ia sampai di sekolah, ia melihat perilaku mencontek massal. Lalu di televisi, ia menyaksikan bahwa para koruptor dihormati dan disegani. Maka hancurlah pendidikan karakter itu. Dengan demikian, kita harus bersinergi karena sinergi adalah kuncinya. Apa yang telah diajarkan di rumah harus diperkuat di sekolah dan harus selaras dengan teladan yang kita tunjukkan di lingkungan masyarakat. Teman-teman yang saya sayangi, para mahasiswa dan para penerus bangsa, kita hidup di era disrupsi dan banjir informasi. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk terus belajar, untuk terus menggali. Jangan pernah puas, teruslah merasa lapar dan haus akan ilmu pengetahuan. Karena sekarang kita tahu bahwa belajar bukan hanya sekadar menghafal untuk ujian, tetapi tentang memahami, beradaptasi, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Masa depan bangsa 10 atau 20 tahun lagi ada di pundak kita. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak akan kita nikmati hanya dalam satu malam. Pendidikan adalah usaha kolektif yang sangat melelahkan. Namun yakinlah, setiap tetes keringat yang kita curahkan, baik itu sebagai pelajar yang tekun, sebagai pengajar yang ikhlas, sebagai orang tua yang peduli, maupun sebagai anggota masyarakat yang memberikan teladan, adalah benih emas yang sedang kita tanam untuk masa depan bangsa yang lebih cerah, adil, dan makmur.